Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahabi Krisna Yamasaki dari kelas 12 RB. Di sini saya akan menerangkan materi KD 3.10 tentang menganalisis perencanaan produksi massal dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pertama-tama yaitu materi pokok, pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang sangat rendah. Hal ini merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain saja, melainkan fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau adalah metode yang cukup baik, karena dengan berbasis keinginan customer, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh customer menjadi lebih kecil. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu 1. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Biaya untuk modal, peralatan, dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangannya. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Yang kelima, kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produksi dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.